money moves, money I choose. Sleep my shoes, walking on you. My money rules, my money moves, money I choose. Watch out my walls, yes, dollars we're dropping on you. Dropping on you. Dropping on you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya mereview, menganalisis kritis, kemudian juga novelty penelitian akuntansi dengan mata kuliah seminar penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Almah dengan NIM 18622010007 dari kelas akuntansi 7 SIP 1 pagi. Di mana kali ini saya akan mereview penelitian tentang pengaruh corporate social responsibility, kemudian ada IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance, di mana di sini saya akan memaparkan kritis berdasarkan 14 poin pada penelitian tersebut. Adapun 14 poin tersebut, diantaranya yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian riset GAP dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, untuk motivasi atau isunya itu, perusahaan memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan dengan cara membuat kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan sehingga dapat terkendali dan berjalan secara optimal. Kemudian untuk fenomenanya, pada tahun 2007 PT SATA Nusa Persada Tbk berdasarkan data indeks harga saham gabungan selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PT SN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang 2018, harga saham PT SN meroket hingga 964% dan menjadi estimen dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Nah, lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 sampai dengan 7,9 miliar rupiah. Nah, untuk riset GAP-nya diantaranya yang pertama ada menurut penelitian Malpin dan Wijaya pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Alanita dan Suaryana pada tahun 2014, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Estuningsari pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin ini tidak ada kritik untuk poin motivasi, kemudian fenomena. Namun, penulis tidak cukup menjelaskan riset GAP dengan jelas. Kemudian yang kedua, jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Di antaranya yang pertama, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang, dan resiko atas penilaian tersebut yang dikemukakan oleh Kusuma Mendra Anggrani pada tahun 2014. Nah, kemudian untuk investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini, maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing.
yang dikemukakan oleh Sunaryo, Nugroho, dan Irhan pada tahun 2014. Untuk selanjutnya, informasi telah menjadi aset utama dalam setiap organisasi yang ambisius, dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi, menurut Kim pada tahun 2011. Kemudian informasi teknologi memainkan peran sangat penting dalam sosial dan perubahan ekonomi yang dikemukakan oleh Herwianti pada tahun 2015. Selanjutnya, perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisien proses bisnis, kemudian mengurangi produk dan biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi yang dikemukakan oleh Alanita dan Suaryana untuk penelitiannya pada tahun 2014. Nah, tiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang mempunyai daya yang saing unggul di kelas dunia yang dikemukakan oleh Sudharma pada tahun 2012. Badan Utama Literatur dalam Manajemen Strategis hanya mengakui dua pola hubungan antara keunggulan kompetitif dengan kinerja superior. Nah, yang dikemukakan oleh Duradad pada tahun 2017. Nah, untuk poin ketiganya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan unggul di kelas dunia. Baik, untuk kritik pada poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstrak ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstraksi atau pendahuluan penelitian. Nah, selanjutnya, novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaah dari review di bagian kesimpulan penelitian. Nah, untuk poin keempatnya, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, untuk research questionnya, yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian, apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance? Kemudian, apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Nah, kritik pada poin keempat ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan novelty dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk poin kelima, apa tujuan penelitian ini? Nah, tujuan penelitian ini dilakukan yakni yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance. Untuk yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance. Nah, untuk selanjutnya, kritik yang dapat saya sampaikan untuk poin 5 ini, peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Untuk poin selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, untuk kontribusi dalam penelitian ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh CSR, IT capabilities, dan superior performance berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance, CSR, IT capabilities, dan superior performance. Nah, kritik pada poin ke-6 ini, peneliti hanya menjelaskan secara general. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Untuk selanjutnya, untuk poin ke-7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, grand teori dalam penelitian ini terdapat menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori stewardship teori.
yakni teori yang menggambarkan situasi di mana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai stewards termotivasi untuk bertindak sebagai keinginan pemilik modal atau prinsiples. Nah, selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelolaan modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Gunanti dan Jamber pada tahun 2018. Nah, teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel IT capabilities dan superior performance dengan pentingnya berpedoman mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas pribadinya. Nah, seperti peningkatan penjualan atau probabilitas yang dikemukakan oleh Gumanti dan Zamber pada tahun 2018. Untuk teori kedua, yakni penelitian ini menggunakan teori sinyal atau signaling teori. Nah, dengan demikian, teori sinyal ini berkaitan dengan variabel economic performance yang terletak pada informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak lain. Perusahaan terutama bagi investor agar menanamkan modalnya atau investasi. Nah, perusahaan akan memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan harga saham perusahaan sehingga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan yang dikemukakan oleh Hainun dan Nurdiawansyah pada tahun 2014. Selanjutnya, teori legitimasi atau legitimasi teori. Nah, pada teori ini berkaitan dengan variabel CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah yang lebih perusahaan dan masyarakat. Sedangkan CSR menyerukan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya yang dikemukakan oleh Hainu dan Nurdiansyah pada tahun 2014. Kritik untuk poin 7 ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan grain teori yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin ke-8, jelaskan keterkaitan grain teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, untuk teori sinyal atau signal teori tersebut, nah teori ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan. Terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Nah, teori legitimasi atau legitimasi teori memiliki keterkaitan pada variabel Corporate Social Responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Nah, di mana teori legitimasi merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial, sedangkan CSR menyuruhkan adanya integritas menyeluruh antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Nah, untuk poin selanjutnya, teori stewardship. Nah, teori ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau probabilitas. Kritik pada poin ke-8 ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan grain teori. Nah, untuk selanjutnya, untuk poin ke-9, buatlah kerangka konseptual pada penelitian ini. Nah, dapat Anda lihat untuk bagian 9 ini, dapat saya tampilkan kerangka konseptual pada layar di samping, di antaranya, nah, hubungan antara corporate social responsibility yang untuk variabel satunya, kemudian IT capabilities untuk X2,
superior performance untuk X3. Di antara variabel 1, 2, 3 ini memiliki keterkaitan dengan variabel Y-nya, yaitu economic performance. Nah, kritik pada poin 9 ini, peneliti tidak membuat kerangka konseptual sehingga tidak dapat memberikan petunjuk atau gambaran bagi pembaca. Karena pada dasarnya tujuan kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Nah, untuk poin ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk hipotesisnya, hipotesis 1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis kedua, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk hipotesis ketiganya, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, untuk kritik yang dapat saya sampaikan pada poin ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas memaparkan hipotesis penelitiannya dengan baik pada penelitian tersebut. Selanjutnya untuk poin ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan. Di antaranya ada rancangan penelitian, definisi operational variable, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk rancangan penelitian yang digunakan yakni adalah analisis kuantitatif. Untuk definisi operasional variabel dan pengukurannya dapat saya sampaikan melalui gambar yang ditampilkan pada layar di samping, di mana untuk economic performance menggunakan rumus ECF, kemudian corporate social responsibility atau CSR menggunakan rumus ICSR. Nah, untuk IT capabilities di sini peneliti menggunakan disclosure level. Kemudian untuk superior performance di sini menggunakan rumusan SP. Nah, untuk selanjutnya teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk kritik pada penelitian ini, untuk kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampel dan penelitian sudah menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Untuk unit analisisnya di sini penelitian ini menggunakan 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisisnya. Nah, untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan meneliti berbagai laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk poin selanjutnya ada uji kelayakan model. Nah, untuk uji kelayakan model ini, peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Untuk poin G-nya, yakni metode analisis data. Nah, di sini peneliti menggunakan metode analisis data dengan pengujian uji Chow, kemudian ada uji Hosmer. Nah, untuk hasil uji Hosmer tersendiri yakni adalah p-value, cross-section random lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya model random effect atau REM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model fixed effect model atau FEM.
Nah, untuk selanjutnya, untuk uji Lagrange multiplier dapat saya sampaikan pada layar di samping, di mana kritis pada penelitian ini sudah cukup jelas menampilkan analisis data yang digunakan, dilihat dalam bentuk tabel, serta penjelasan dari tabel-tabel tersebut. Kecuali untuk uji Hausman, peneliti kurang jelas dalam menampilkan tabel uji tersebut. Data yang didapat berdasarkan data yang didapat secara implisit oleh review. Nah, untuk poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, dapat saya dapat saya sampaikan berdasarkan gambar di samping untuk persamaan regresi yang digunakan peneliti, di mana rumus itu adalah EF sama dengan C ditambah CSR dikurangi dengan ITC, kemudian ditambah SP ditambah IT. Nah, untuk kritis pada penelitian ini, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitian. Persamaan regresi di atas merupakan hasil penelaah review. Baik, untuk poin selanjutnya, untuk poin 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian. Di antaranya ada statistik deskriptif, kemudian hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Nah, untuk statistik deskriptif sendiri, peneliti tidak menampilkan data hasil uji statistik deskriptif serta penjelasan hasil uji tersebut dengan jelas. Untuk selanjutnya, hasil uji kelayakan model. Dari hasil uji kelayakan model, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada uji F, dapat saya tampilkan pada layar di samping. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 11,59546, sementara untuk F tabelnya dengan tingkat 5%, DPLK-1 sampai dengan 3, dan DF 2 N dikurangi 3 sama dengan 76. Nah, didapat nilai F statistik table sebesar 2,7200. Nah, dengan demikian F statistik 11,5954 dikatakan lebih besar dari F tabelnya, yakni sebesar 2,7200, dan nilai probabilitas F statistiknya yakni 0,00002 lebih kecil dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis A diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, untuk selanjutnya ada uji R atau koefisien determinasi. Nah, dapat saya tampilkan pada layar di samping untuk hasil koefisien determinasinya. Nah, berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,286916, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance sebesar 28,7%. Nah, sementara sisanya yaitu sebesar 71,3 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T-nya, tabel di samping didapat nilai T tabel dengan tingkat 5%. Untuk DF-nya sebesar 76, didapat nilai T tabel sebesar 1,66488 dengan menunjukkan bahwa nilai T statistik corporate social responsibility CSR itu sebesar 3,589594, lebih besar dari nilai T tabelnya yaitu sebesar 1,66488, dan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
Nah, untuk nilai tes statistiknya, IT Capability ITC sebesar 0,0953 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu sebesar 1,664 dan nilai probabilitas 0,110 lebih besar dari 0,05. Untuk selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang pertama, pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance berdasarkan pengujian variabel corporate social responsibility terhadap economic performance diperoleh hasil tes statistik CSR yakni sebesar 3,5895 lebih besar dari nilai T tabel. Nah, maka corporate social responsibility memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian diterima. Nah, untuk pengaruh IT capabilities terhadap economic performance berdasarkan pengujian variabel IT capabilities terhadap economic performance, nah maka IT capabilities tidak berpengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya, pengaruh superior performance terhadap economic performance berdasarkan pengujian variabel superior performance SP terhadap economic performance EP diperoleh hasil superior performance memiliki pengaruh positif terhadap economic performance atau dengan kata lain, hipotesis 3 diterima. Baik, untuk uji selanjutnya, untuk uji apakah boleh perasaan informasi dari penelitian ini. Nah, untuk kesimpulan, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility dengan IT capabilities, kemudian superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 16 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian menunjukkan hipotesis 1 diterima. Variabel social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomik, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan dengan performanya. CSR dapat memberikan manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga probabilitas perusahaan meningkat. Nah, untuk yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis keduanya itu ditolak. Nah, variabel IT capability tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak memaksimalkan dalam menciptakan sumber daya IT. Nah, untuk hasil yang ketiga, untuk penelitian yang menunjukkan tes statistik superior performance dengan hasil variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, keterbatasan pada penelitian ini, peneliti tidak memiliki keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya, maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Penelitian ini hanya berfokus pada sektor manufaktur, sehingga hasilnya tidak bisa diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Kritik untuk penelitian ini, peneliti tidak menampilkan keterbatasan pada kesimpulan penelitian. Kurangnya penjelasan untuk bagian ini menyebabkan kekeliruan untuk penelitian yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Hasil keterbatasan di atas merupakan hasil penelaah dari review.
Untuk C. Implikasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi economic performance. Selain itu, peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan melengkapi beberapa keterbatasan penelitian yang ada sehingga menambahkan sampel perusahaan dan penambahan jangka waktu penelitian serta diharapkan dapat menampilkan hasil penelitian yang secara jelas agar penelitian selanjutnya dapat menyimpulkan setiap keterbatasan untuk dikembangkan kembali. Baiklah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kritis dan review berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan. Apabila ada kesalahan kata atau beberapa kata yang menyinggung, mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Bills keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like.